Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, thank you for your good responding. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pembelajaran materi yang baru, yaitu tentang personal letter. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas personal letter. Kita akan kupas tuntas dan menganalisis apa itu personal letter. Oke, tapi sebelum itu, Bapak ingin menampilkan sebuah quote yang mana practice makes you perfect. Nah, belajar bahasa Inggris ini tidak sesulit yang kalian pikirkan. Tetapi dengan kalian berlatih dan berlatih akan membuat kemampuan bahasa Inggris kalian itu sempurna. So, jangan takut tentang belajar bahasa Inggris. Banyak berlatih yang akan membuat kalian sempurna atau mampu berbahasa Inggris. Oke, let's get started to personal letter. Tujuan pembelajaran pada video ini yang mana adalah siswa mampu membedakan dan menggunakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan surat pribadi, serta menangkap makna dari surat tersebut. Jadi, diharapkan setelah kita menonton video ini atau belajar bersama-sama melalui video ini, kalian mampu menggunakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari surat pribadi atau personal letter. Ya, ditambah dengan kalian mampu menangkap makna dari surat itu. Oke, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menganalisis dan di akhir kita akan menganalisis makna dari sebuah ekspresi-ekspresi dari personal letter itu sendiri ya. Oke, ini ada sebuah contoh dari personal letter ya, yang nanti kalian bisa baca atau kalian ambil dan lihat dari buku textbooks bahasa Inggris kelas 11. Nanti kalian bisa membacanya dengan seksama ya di rumah. Oke, ini saya tampilkan saja biar mempercepat waktunya. Kita masuk pada definisi of personal letter. Nah, seperti yang kita tahu bahwa personal letter itu personal. Yang dan kata letter itu surat. Jadi kurang lebihnya secara makna perkataannya adalah surat yang personal. Nah, Bapak terjemahkan atau Bapak definisikan personal letter menjadi sebuah kalimat seperti ini. Personal letter are the letter that are written to people we know. Oke, sampai sini dulu. We know, people we know. Jadi surat ini ditujukan kepada orang yang kita kenal. Jadi seperti yang tadi perkata personal itu udah jelas bahwa itu orang yang kita kenal ya. Such as friend, parents, sibling, cousin. Nah, itu orang yang kita kenal ya. Jadi udah ditujukan jelas bahwa fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada orang yang kita kenal. Oke, kalimat keduanya. Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Nah, kalimat kedua ini mewakili bahwa kurang lebihnya menekankan hubungan antara dua orang. Nah, hubungan dua orang itu yang kita kenal tadi itu ya. Orang satu dengan yang satu itu udah kenal. Nah, hubungannya sudah jelas apa hubungannya, apakah itu pertemanan, parent, sibling, atau cousin, ataupun yang lain ya. Nah, for example, dari contoh surat yang tadi saya tampilkan, itu ada Lana yang memberikan surat kepada Siti. Nah, bisa saja hubungan Lana dan Siti itu as a friend, as parents and son or daughter, sibling, between sister and brother, mungkin bisa cousin juga ya. Nah, itu tergantung dari situasinya. Oke, next.
Dari structure of the personal letter, pastinya kita harus memperhatikan itu. Karena untuk mendapatkan personal letter yang sempurna, kita harus mengikuti aturan-aturan atau strukturnya. Nah, oleh karena itu, akan saya tampilkan satu persatu, serta contohnya. Seperti apa sih structure dari personal letter ini? Oke, kita mulai dari yang pertama. Itu ada address. What is address? Seperti yang kalian tahu bahwa address itu alamat ya. Dalam bahasa Indonesia itu alamat. And English definition of address is place where you are writing from. Ini dalam personal letter ya. Usually top right, the position of the address. Dalam personal letter. Kita lihat di mana sih posisinya. Nah, itu dikatakan top right. Nah, kita lihat address-nya. Inilah dia address-nya. 35 Senggigi Raya Lombok. Nah, ini adalah address. Next, structure yang kedua dari personal letter ada date. Date when the letter is written. Nah, waktunya kapan surat ini ditulis. Nah, kita cari waktu. Waktu bisa berhubungan dengan jam, tanggal, bulan, tahun. Kita cari ya. Waktu. Nah, di sini dituliskan jelas bahwa 12 January 2019. Nah, ini berupa date-nya. Ya. Oke, komponen berikutnya ada salutation and name. Oke, ini ada dua komponen ya. Salutation is greeting, name is the person name. Nah, kita cari di mana sih ada greeting and person name itu. Dalam contoh surat ini jelas surat itu ditujukan kepada Siti. Oke, berarti ini person name. Dan salutation-nya sebelah mana? Salutation itu greeting. We are looking for greeting. Yes, greeting. Example, hello. Nah, itu berarti salutation-nya ada di situ dalam greeting ya. Komponen berikutnya, next, ada introduction. Introduction is the opening of the letter, usually start with how are you or refers to previous letter. Nah, ini ada pembuka dalam personal letter itu. Biasanya kita mulai dengan merujuk kepada surat sebelumnya ya, atau kepada kita sendiri. Bagaimana kita merujuknya? Nah, kita cari introduction-nya itu. Ada sebuah short expression yang bisa digunakan. Dalam personal letter di sini ada pembuka. Nah, pembukanya di mana ya? Yes. How are you, sweetie? Nah, di sini merupakan introduction dari personal letter yang dibuat oleh Lana. Next, ada body. Nah, kita sudah masuk kepada body. Oke, body is the main part of the letter. Ini bagian utama dari personal letter itu. Ya, ketika Lana mengirim surat ke Siti, tujuan utamanya apa? Nah, kita cari. Jelas ya, yang namanya body itu ada di tengah, seperti body kita, our body, ada posisi di tengah. Berarti body itu udah jelas, ada di tengah sampai mau ke ujung ya. Itu body. Next, after body, what is the structure after body? Ada closure. What is closure? Closure is the part indicate the letter is going to end. Nah, ada kata to end. Nah, to end ini berarti akhir dari sebuah surat yang kita kirimkan. Nah, indikasinya seperti apa atau expression yang digunakan dalam closure itu seperti apa? Kita lihat contohnya. Yes, Lana mengucapkan I have to go, Mom is here, I will see you soon. Ini adalah closure-nya. Next, after closure apa ya? Setelah closure ada yang disebut dengan complementary clause.
Ya, ini short expression yang biasa digunakan oleh penulis seperti love you, sincerely yours, or love, or etc. Nah, dalam Lana, suratnya Lana ini, apa yang digunakan oleh Lana? Kita lihat. Oh, yes. Lana juga menggunakan kata love, tapi ditambahkan dengan lots of love. Inilah yang disebut dengan complementary clause. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan signature. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ketahui bahwa signature dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah tanda tangan, sign, tanda. Tanda ya. Mungkin nanti kalian bisa gunakan tanda tangan kalian ketika kalian menulis sebuah personal letter ya, sebagai penulisnya atau pengirimnya. Nah, kita cari. Di sini ada signature or initial. Nah, kita cari di mana ada signature-nya atau initialnya. Nah, initial itu pasti nama ya. Maka di inilah signature atau initialnya. Nah, kalau di Indonesia biasanya digunakan nama di atasnya tanda tangan, ya. Oke. And the last, what is the component of part in personal letter? Is about the postscript. What is it? Postscript. Setelah kita menuangkan semua ide kita, tujuan kita menulis surat kepada orang yang kita kenal, di akhir itu ada sebuah yang namanya postscript. Tujuannya biasanya ini akan memberikan sebuah informasi tambahan yang memang tidak tercover di dalam surat itu. Nah, kita cari tambahan apa sih informasinya. Nah, di dalam surat Lana itu ada dituliskan bahwa I'm bringing you lots of souvenir and picture. Nah, ini jelas bahwa ini disebut dengan postscript. Oke. Dari generic structure of the personal letter sudah saya sampaikan, mulai dari address, date, salutation and name, greeting yang sebut salutation itu, introduction, body, closure, complementary clause, signature, and postscript. Ya, diingat-ingat generic structure dari personal letter ini. Nanti kita coba untuk latihan menganalisis generic structure of personal letter. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan beberapa example dari short expression yang biasanya digunakan dalam personal letter itu. Nah, jadi banyak sekali short expression yang digunakan in personal letter, tapi akan saya tampilkan sedikit sebagai bahan pencerahan ya, ketika nanti kalian akan menulis personal letter itu sendiri. Oke, kita mulai dari salutation. Nah, seperti yang kita tahu bahwa salutation is greeting. Greeting, remember one, greeting. Lana mengucapkan greetingnya berupa hello. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain selain kata hello. Kita bisa gunakan dear, dears, sweetheart, darling, my dear, my love. Tapi salutation ini tergantung hubungan kedekatannya ya. Kita mengucapkannya itu apa? Ketika misalkan sekarang dari guru ke siswa, tidak mungkin guru mengucapkan darling ya. Bisa digunakan mungkin dengan yang misalkan my love student. Bisa seperti itu ya. Oke, closing. Closing yang digunakan dalam surat personal letter ada beberapa example-nya. Like yours with love, sincerely yours, at the love, all the best, affectionately, much love and best wish. Ini hanya segelintir saja contoh dari closing ya. Masih banyak yang lain dari ini. Dari Lana yang gunakan dalam suratnya, Lana menggunakan lot of love. Nah, itu bisa ya, dan di sini tidak ditampilkan. Oke, next. Biasanya para siswa atau
anak-anak yang lain yang ingin menulis sebuah surat ataupun sebuah teks terkadang buntu atau bingung dengan sebuah kalimat pertamanya. Nah, saya sharekan di sini apa sih kalimat-kalimat pertama yang digunakan dalam personal letter. Nah, ini bisa jadi referensi buat kalian ya, ketika nanti kalian menulis personal letter, kata-kata yang atau kalimat awal yang digunakan. For example, how are you? Hope this letter finds you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late. I'm sorry, I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought. I'm sorry to inform you that. Ini biasa kata yang digunakan dalam personal letter awalannya ya, kalimat awalannya. Kita bisa gunakan yang paling sederhana yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, like how are you? Bisa. Kalian nanti tinggal memilih saja ya. Ini beberapa expression yang saya share dan kalian gunakan bisa salah satunya. Nah, apa sih expression biasa digunakan untuk menutup? Ya, untuk menutupnya. Nah, atau conclusionnya di akhir kita bisa gunakan I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing from you soon. My best wish from the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. I'm writing for a quick reply. Looking forward to see you again. And the simple one yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, bye. Oke. Bisa kalian gunakan itu tergantung dari hubungan kalian dengan yang akan dikirimi surat ya. Nah, oke, itu beberapa contoh expression yang digunakan dalam personal letter. Mudah-mudahan dengan pemberian contoh-contoh ini kalian tidak akan kebingungan lagi ya mencari sebuah kalimat awalan dan kalimat akhir untuk personal letter itu. Oke, generic structures sudah saya sampaikan. Lanjut kita ke language feature of the personal letter. Ini ada komponen yang tidak kalah penting juga ya, language feature dalam personal letter. Kita sudah membahas definition, functionnya sudah ya jelas soal personal letter itu untuk orang yang kita kenal. Terus generic structure-nya mulai dari address sampai dengan postscript sudah disampaikan. Dan sekarang menuju ke language feature. Nah, pada language feature ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Apa pesan yang oleh penulis ingin sampaikan itu tersampaikan kepada pembaca atau penerima surat ya. Yang pertama itu ada sentence structure. Grammar is important. Nah, terkadang grammar akan menyulitkan kita, tetapi akan membantu kita juga dalam memberikan makna yang sepenuhnya kepada pembaca. Jadi, mau nggak mau, kita harus memperhatikan grammar kita ya. Complete sentence unexpected. Nah, complete sentence. Jangan pernah membuat sebuah kalimat yang setengah-setengah, yang tidak full artinya ya, maknanya. Kalian buat sampai kalimat itu benar-benar bisa dipahami oleh orang. Slang can be used. Nah, ini bahasa-bahasa slang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam personal letter diperbolehkan untuk digunakan ya. Use contractions such as I will, I am, we will. Nah, ini bisa kita gunakan dalam personal letter. Tapi ingat ya, dalam formal letter tidak boleh menggunakan construction. Next, use personal pronoun such as I, we, you. Ini udah jelas ya. Subjek yang sering digunakan dalam personal letter itu I, we, you. Oke, itu sering sekali digunakan. Berarti kalau subjeknya I, we, you, kurang lebihnya kalimat yang digunakan nanti akan berupa kalimat aktif. Nah, kalian tidak akan kesulitan lagi ya membuat
personal letter ini karena menggunakan kalimatnya itu adalah kalimat active voice. Tidak yang harus kalian dituntut mengubah menjadi passive voice ya. Nah, stylenya, poin kedua dalam language feature itu ada yang disebut dengan style. Nah, di antaranya ada apa sih yang dituju atau stylenya dari penulis itu? Biasanya mereka menggunakan bahasa first and second pronoun. Seperti yang tadi, yang I, we, you. Itu sering ya. Makanya I, we, you itu jangan sampai kalian nanti terlewatkan ya. Be warm. Nah, ketika surat ini ditujukan kepada orang yang kita kenal, otomatis hubungannya itu sudah dekat ya. Sudah dekat. Makanya jangan sekali-kali kalian mengirim personal letter kepada yang orang tidak kalian kenal atau kalian belum tahu sama kali orangnya itu ya. Jangan. Nanti yang ada kalian akan diperdebatkan ya. Use person name you are writing to. Nah, person name ini memang sensitif, tetapi ketika kita sudah dekat, kita sudah kenal, ini tidak akan menjadi sebuah masalah ya, tidak akan muncul masalah. Makanya kenapa person name itu hanya di personal letter? Karena kita sudah tahu ya, seperti functionnya tadi bahwa people we know ya, orang yang kita kenal. Variasi dari panjang pendeknya kalimat itu tergantung dari kalian ya. Apakah kalian mau ingin yang panjang atau yang pendek-pendek, itu bisa bervariasi. Write in natural conversational style. Nah, karena ini sifatnya adalah personal letter, jadi tidak ada sebuah tuntutan yang harus formal ya. Kita natural aja. Apa yang kita ingin sampaikan, kita sampaikan. Bahasanya mau itukah berupa dialog antara A dan B, di dalam itunya is okay ya, diizinkan karena ini bersifat personal letter. Let your personality shine through in your writing. Nah, dari personal letter ini diperbolehkan sekali personality kita itu muncul ya. Jadi tidak masalah apakah ini kita ingin memunculkan gaya kita itu dalam personal letter, diperbolehkan. Seperti surat yang dikirim oleh Lana ke Siti. Lana membuat sebuah kalimat atau expression seperti contohnya, as we know, moms love shopping. Nah, sudah dijelaskan di situ bahwa secara tertulis memang tidak ada hubungannya antara Lana dengan Siti, tetapi dengan sebuah kalimat itu menandakan bahwa hubungan mereka sangat dekat. Personalnya dari Lana itu muncul dari kalimat itu ya. Let your personality shine through in your writing. Oke. Language feature sudah saya sampaikan. Jadi bagian dari personal letter, bagian-bagiannya sudah saya sampaikan kepada kalian. Nanti kalian tinggal berlatih dan berlatih. Nah, additionally, dalam personal letter kita harus menangkap maknanya nih. Apa sih yang penulis ingin berikan informasinya kepada kita? Maknanya harus kita tangkap. Nah, kita coba menganalisis beberapa expression dan di sebelah kanan itu ada purpose-nya. Nah, kita coba ya, kita jodohkan between expression and purpose. Yang pertama, expression yang pertama. I am so happy to share this with you. Kata kunci dari expression itu adalah happy. Kita cari happy. We are looking for related to happy and share. Oh, happy, share. Happy pasti good news. Kita cari, oh yes, in the last. Jadi, I am so happy to share this with you. Itu jodohnya atau maksudnya adalah to share good news. Second, thank you so much for remembering me. Thank you. Berarti thank, kita cari kata thank. Ucapkan terima kasih. Yes, thank to person. The third, did you know? Ketika seseorang mengatakan did you know, berarti sebuah pertanyaan
yang menanyakan kepada kita, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Nah, tahu apa? Kita cari. Berarti ada sebuah informasi ya. Oke, to share some information. I am so sorry. Wow, ini jelas sekali. Kata so sorry itu dari dalam sekali dan sangat menyesalinya. Berarti apa ya? Oh yes, apologize. Next, I will be waiting for you later early. Oke, ada sebuah kata utamanya waiting. Oke, for you later, waiting for you later. Berarti orang yang sedang menunggu surat dari lawannya. Otomatis berarti meminta untuk apa? Meminta untuk membalas. Kita cari reply. Yes. To ask for reply. Selanjutnya, can I ask for you this favor? Favor. Jelas sekali kata favor. Kita cari favor. Yes, to ask favor. And next, love always. Nah, seperti yang tadi ada expression dalam personal letter itu ada sebuah kata-kata closure. Nah, berarti love always itu masuk ke dalam closure atau close. Kita cari kata close. Yes, closing. I think you should think it's over before. I think you should. Ini sebuah saran ya, suggestion. Berarti persamaan suggestion kita cari di sini mana yang termasuk dalam suggestion. Memberikan suggestion. Oh yes, di sini ada to give advice. Ada dua lagi. Number 9. I am so sorry but I have to tell you. Wow, ada sebuah kata sorry yang diikuti dengan I have to tell you. Berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan permintaan maaf itu. Berarti berat hati ya. Berat hati. Berarti ada sesuatu yang diinformasikan? Yes. To give bad information. Oke. The last. Yes. Udah pasti ya. Changing the topic. Tetapi di luar dari itu, kita lihat kuncinya apa, kita analisis. That's remind me of. Yes. Remind me. Itu mengingatkan saya. Berarti barangkali dia lupa harusnya A jadi B. Nah, makanya tujuannya adalah changing the topic. Oke. Jelas sekali semua dari mengambil maknanya ya, mencari makna. Nah, setelah semua materi yang saya berikan dalam video ini mulai dari definition or social functionnya, language feature, language structure, generic structure, dan mencari maknanya. Nah, kembali kepada quote yang tadi di awal yang saya ucapkan. Practice makes you perfect. Dengan berlatih, bahasa Inggris kalian akan menjadi lebih sempurna atau mampu berbahasa Inggris ya. Nah, di sini ada sebuah contoh surat dari Jen to Lana ya, dari Jen to Lana. Oke, nanti kalian tinggal analisis ya. Kalian coba untuk menganalisisnya supaya kalian lebih mampu ya dan lebih mahir dalam berbahasa Inggris khususnya dalam membuat personal letter. Oke, if you have question, you can contact me ya. Silakan kalian tanyakan ke saya apabila ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan atau tidak paham. Oke, the last word from me. Thank you very much for your attention. Mudah-mudahan materi dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.